Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helinda Putri, saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem urinaria dalam pembentukan urin. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah ureter, yang ketiga adalah kandung kemih, dan keempat adalah uretra. Ginjal adalah salah satu organ penting dalam pembentukan urin. Ginjal terletak di bawah tulang rusuk, dekat dengan bagian tengah punggung. Ginjal berfungsi membantu darah proses pembentukan urin. Ginjal nantinya akan mengeluarkan urea dari darah lewat unit penyaringan kecil yang disebut nefron. Setiap nefron terdiri atas bola yang dibentuk dari kapiler darah kecil atau glomerulus dan tabung kecil atau tubulus ginjal bersamaan dengan air dan limbah lainnya. Urea akan membentuk urin saat melewati nefron dan menuju tubulus ginjal. Yang kedua adalah ureter. Ureter adalah dua tabung kecil yang bertugas membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Otot-otot dinding ureter biasanya akan terus mengencang dan mengendur agar urin turun dari ginjal. Yang ketiga adalah kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang berbentuk segitiga dan beroda di perut bagian bawah. Organ ini ditahan oleh ligamen yang melekat pada organ lain dan tulang punggung. Dinding kandung kemih akan mengendur dan mengencang agar urin dapat tersimpan. Pada kandung kemih sehat dapat menyimpan hingga 300-500 urin. Yang keempat adalah uretra. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan di ureter dan kandung kemih pada akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Organ yang disebut sebagai saluran kandung kemih ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan urin dengan cara yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, yang kedua adalah reabsorpsi, yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Filtrasi adalah proses pembentukan urin dibantu oleh ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal yang disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa, metabolisme atau limbah, dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini disebut sebagai urin primer. Pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Penyaringan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengampus. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari urea terkonsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Yang ketiga adalah sekresi. Sekresi adalah tahap terakhir dari pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasinya tinggi. Selain itu, reabsorpsi juga ditingkatkan dan mengurangi sekresi ketika konsentrasinya rendah. Urin yang dibuat proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kencing. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf dan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.